kami bukan tidak mau menerima. Biar 50 atau 100 orang pun kami siap menerima. Hanya masalah kami ini tempat yang memang tidak memungkinkan. Saya atas nama Ketua DPRD Kota Balikpapan dan Lembaga DPRD Kota Balikpapan menyampaikan selamat memperingati Hari Buruh Internasional. Hari ini bukan hanya menjadi simbol perjuangan kelas pekerja, tetapi juga menjadi momentum refleksi kita semua atas pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan nyata. Saya juga berharap di DPRD untuk berkomitmen untuk menerima dan mencatat secara resmi semua aspirasi yang disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, menindaklanjuti aspirasi ini melalui mekanisme yang berlaku di lembaga DPRD. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan serikat pekerja, serikat buruh sebagai mitra sosial dalam pembangunan daerah. Dan terakhir, berkoordinasi dengan pemerintah Kota Balikpapan agar isu-isu lokal ketenagakerjaan mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Insya Allah kami akan terimakan apa saja nanti petisi-petisi. Tidak cuma yang buruhnya saja memperoleh, kami minta upah sektoral harus diberlakukan, baik dari sisi migas, dari sisi sawit harus ada. Usaha sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, maksud atau fungsi dari pemerintah kota selain sebagai fasilitasi, kita juga berharap menjadi mediasi. Mudah-mudahan ini menjadi sinyal yang baik bagi perkembangan hubungan industrial antara para pengusaha dan pekerja di Indonesia, karena pada hakikatnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Kami pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menerima aspirasi dari Bapak Ibu semuanya, sehingga kami akan memprioritaskan dan mendukung para pekerja melalui koordinasi di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Karena dengan mediasi ini kita berharap tidak ada kejadian yang berkaitan dengan bahan prestasi. Dan mudah-mudahan ke depan ada des ketenagakerjaan yang nanti akan dibentuk di bawah penanggung jawab dari tingkat kepolisian. Jadi kita tidak perlu harus sampai ke tingkat provinsi maupun tingkat pusat, kita bisa selesaikan di des ketenagakerjaan di tingkat Kota Balikpapan. Mendorong untuk patuh pada regulasi dan terbuka terhadap pengawasan, karena ini yang membuat kita tahu kondisi dan keadaan di masing-masing perusahaan. Kita menginginkan pengusaha dan karyawan dan kepentingan kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang bisa dirugikan. Saya berharap May Day tahun ini menjadi momentum bagi semua pihak, apakah itu pemerintah kota, pengusaha, dan serikat buruh, untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang adil, sejahtera, dan kondusif bagi kita semua. Yang jelas pertemuan ini untuk menjalin silaturahmi. Jadi tidak hanya setiap tanggal 1 Mei, Pak Budi tadi menyampaikan setiap 3 bulan kalau perlu kita ketemu ya Pak ya. Ketua dari Forum Komunikasi SPSB Kota Balikpapan. Jadi memang Forum Komunikasi SPSB Kota Balikpapan ini sebatas forum aja untuk sharing permasalahan pekerjaan, namun kewenangan tetap berada pada serikat pekerja masing-masing. Oleh karena itu tadi kami sampaikan petisi secara makrofnya, secara umumnya dulu. Namun ternyata dari teman-teman tadi ingin juga menyampaikan aspirasi secara langsung ya mengenai detail permasalahannya. Yang kita harapkan semuanya memang permasalahan ketenagakerjaan ini menjadi concern semua pihak ya. Dalam hal ini kita sendiri sebagai pekerja seharusnya didorong untuk bisa tumbuh berkembang, LKS lembaga kerjasama bipartit ataupun keberadaan SPSB di perusahaan, sehingga memang ada perwakilan pekerja dalam hal itu. Terus kemudian dari sisi pengusaha
pengusaha ini kan juga tergabung dalam Apindo ya, Apindo Kota Balikpapan. Namun ternyata tidak semua perusahaan itu menjadi anggota dari Apindo Kota Balikpapan. Itu juga jadi permasalahan. Yang ketiga, hadirnya pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan. Memang dengan keterbatasan ya kita harapkan sih memang semua permasalahan ketenagakerjaan itu tidak punya solusi ya bila mana dibicarakan dengan baik dengan waktu yang cukup ya. Nah, dalam hal ini kita juga melihat ya dari beberapa aturan ketenagakerjaan sepanjang itu diikuti seharusnya permasalahan itu kita bisa minimalisir. Misalkan aturan mengenai boleh dengan kontrak tertulis atau tidak tertulis ya kan, itu kan aturannya ada semuanya. Nah, akan lebih baik kalau semuanya kita bisa evaluasi lagi, duduk bareng lagi ya kan, perbanyak seminar, sosialisasi, bedah undang-undang, jadi semuanya mempunyai pemahaman yang sama dulu. Jadi kadang muncul 1-2 orang menyampaikan begini dan begitu, tapi ternyata undang-undangnya memang mengatakan tidak sebaliknya ya, mengatakan sebaliknya. Jadi anggapan merasa benar, tapi padahal di undang-undang itu sendiri sudah diatur demikian rupa. Nah, itu juga harus butuh waktu kita untuk pemahaman kita ya akan aturan-aturan ketenagakerjaan. Juga lebih perbanyak lagi komunikasi antara stakeholder di sini ya, bukan cuma di forum media ini. Jadi ya tadi itu ya, dengan misalkan mengkompilasi semua aspirasi secara tertulis ya kan, terus kemudian kita buat note yang rapatnya, terus kemudian para pihak yang menjadi PIC untuk menjawab itu bisa memberikan tindak lanjutnya apa. Jadi kedepannya semua permasalahan itu akan kita urai satu-satu. Permasalahan secara umum yang tadi sorotin apa sih? Kalau ya lebih kepada tidak dipatuhinya aturan ketenagakerjaan sebenarnya. Jadi selama perusahaan itu menjalankan aturan ketenagakerjaan seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja sih memang ada beberapa kayak suatu perusahaan main kontrak ya kan, dia disubkan. Nah, biasanya banyak terjadinya itu yang disubkan ini. Nah, terus kemudian kalau segala sesuatu itu tertulis ya kan, aturan itu tertulis ya kan, itu akan lebih melindungi pekerja dalam hal ini. Tapi kalau aturan tidak tertulis ini dan itu sama. Belum lagi isu-isu misalkan kalau kontraknya suatu proyek besar ya kan, biasanya juga harus mengakomodir semua pihak ya kan, dari ini dan itunya. Nah, itu juga jadi suatu yang saling berkaitan. Dalam hal ini mungkin ada beberapa hal item yang menyangkut mengenai masalah tenaga kerja. Sebelumnya kami juga kemarin habis seminar karena diberikan oleh pihak Polresta Balikpapan. Mungkin dalam hal ini saya mewakili teman-teman, kami akan menyerahkan notulennya hasil seminar tersebut dengan harapan itu menjadi acuan untuk 1 tahun ke depan dan untuk selanjutnya. Mungkin dalam hal ini untuk kami berikan notulen tersebut kepada Pak Wali dan kepada Pak Ketua seperti itu. Mohon diterimakan Pak, seperti itu. Bapak izin Pak, Bapak izin sebelah kiri Pak.